buka dadanya. Nah, ini juga menjawab kenapa Rasulullah itu menyarankan kita olahraganya memanah, ya, berkuda, berenang dan bela diri. 4. Ini di 3 hadis yang berbeda, tapi kalau dikumpulkan jadi 4. Sementara di hadis yang lain Rasul bilang olahraga yang lain itu hanyalah senda gurau. Sekarang kita lihat anak-anak kita lebih suka futsal atau memanah? Lebih suka nonton bola. Bola ya nggak main, Bu, main nonton. Terus ngomong ngono, saya pecinta olahraga. Apa? Nonton tok. Sing olahraga TV ini. Lebih suka bal-balan apa berkuda? Coba. Padahal hati-hati ya, yang Bapak Ibu yang sudah punya putra nih ceritanya. Perintah Rasul itu bukan begini. Suruhlah anak-anakmu belajar berkuda, memanah, berenang. Bukan gitu perintahnya. Bukan suruhlah anak-anakmu, bukan. Tapi ajarilah anak-anakmu berkuda, memanah, berenang dan bela diri. Ajarilah. Artinya yang disuruh ngajari siapa? Orang tuanya. Sekarang pertanyaannya, siapa di ruangan ini yang sudah pandai berkuda? Angkat tangan. Ngono kon ngajari anake piye? Ya, nggak punya piye. Oh, banyak stable, Bu, ya. Siapa yang hari ini sudah terampil memanah? Tuh, cuma abahku tok angkat tangan. Ini jadi kesimpulannya gimana? Kenapa kita tidak sehat? Kenapa kita sakit? Cuma kita itu terlalu jauh dari fitrah yang disuruh Rasul. Banyak sekali apa yang Rasul perintahkan kita tidak lakukan. Kalau bab kesehatan masih surat Al-An'am, memanah itu hubungannya dengan asma, jantung, semua masalah dada, jantung, asma, ya, termasuk masalah tangan yang sering kram itu selesai dengan memanah. Ya. Alhamdulillah kalau anak-anak saya kayak yang tadi di depan itu, Mas Umar umur 7 tahun, Mbak Maryam umur berapa? 9 tahun ya. Dia sudah pintar berkuda semua, sudah pintar memanah semua, Bu. Ya. Berenang juga insya Allah. Nah ini yang, tapi yang ngajarin siapa? Saya sendiri. Kenapa saya sendiri? Ya saya bisa, karena perintahnya ajarilah anak-anakmu. Ya. Bu, kapan mau ngajari anak-anak berkuda? Engkau sih mas, aku berung tahu. Nah itu masalahnya. Ya. Jadi kita itu terlalu jauh dari fitrahnya Rasul, sunnah Rasul, makanya kita tidak sehat. Ya. Nah insya Allah ketemu ya. Berdiri sudah, apalagi takbir sudah. Kemudian masih mengandalkan atau masih terinspirasi dari surat Al-Mu'minun. Tadi nutfah, alaqah, mudghah, izoman, fakasona, izoman lahman. Garis bawahi fakasona, izoman lahman. Tulang dibungkus daging. Bahasanya bukan tulang dan daging. Bukan, tulang dibungkus daging. Bungkus itu kayak baju. Atau pernah dengar kiswah Ka'bah. Kiswah Ka'bah, pembungkus Ka'bah. Kiswah itu dari kata itu, sama akar katanya, fakasona izoman lahman ya, kasau. Jadi dibungkus, artinya apa? Tulang dengan daging nggak bisa pisah. Ya, tulang dan daging tidak bisa pisah. Maka sekarang kita mengerti, ya, kenapa setelah takbir itu ada hadis yang bilang memang di bawah pusar, tapi lemah ya. Yang lebih kuat itu di atas. Kenapa kemudian tangan kita tidak di bawah pusar? Lebih banyak ulama, jumhur ulama yang mengatakan itu di atas pusar. Bahkan ada yang ulama lebih menguatkan di dada. Kenapa? Karena kalau di bawah begini, otot ini tertarik. Otot ini tertarik. Sehingga apa? Sehingga efeknya tangan ini kayak kita gantung, kayak pegang beban. Jadi pegel kalau lama. Kalau lama sholat begini, itu jadi pegel. Karena otot ketarik. Otot mana yang ketarik? Otot belakang. Maka nggak heran banyak orang sholat, alane imamnya dawa-dawa ki sing kesel gegere gini. Nah itu saya langsung nembak, berarti jenengan mesti sedekapnya itu di bawah pusar. Nah ternyata terkait. Kenapa? Ingat fakasona izoman lahman, tulang dan daging itu nyambung. Kalau kita posisi tulangnya salah, ototnya jadi nggak benar. Maka sunahnya lebih banyak itu ada di atas pusar, bahkan di dada. Kalau begini itu trep gitu ya, ini otot rileks semua. Otot rileks semua. Baik yang depan maupun
belakang. Sampailah dengan, ingat ya, dengan posisi kakinya tetap sejajar ke depan. Nanti insya Allah maghrib harus sudah benar ya kelihatannya. Wah, nanti masih salah semua ya. Selebar panggul, ulangi guys, selebar panggul, kaki sejajar, kemudian, masih ada yang lupa Bu, maaf. Posisi kepala. Nanti saya share linknya. Posisi kepala. Kita diperintahkan oleh Rasul untuk menghadap kiblat. Hadisnya itu begini. Sholatlah engkau dengan berdiri. Kemudian tafsirnya bagi yang mampu gitu kan. Karena boleh dengan duduk, boleh dengan tidur, tidak mampu. Tapi hadis aslinya kan sholatlah engkau dengan berdiri lalu menghadap kiblat. Oke, berarti kita dapatkan berdiri menghadap kiblat. Tapi hadis lain mengatakan sholatlah engkau dengan mukamu hadapkan ke kiblat. Beda ya, berarti yang satu bicara tentang berdirinya menghadap kiblat, hadis yang lain mengatakan wajahmu menghadap ke kiblat. Kesimpulannya apa? Berarti wajah bukan, karena ini nggak menghadap kiblat. Karena dua-dua disebut berbeda dalam dua hadis yang berbeda. Satu berdirinya menghadap kiblat, yang satu wajahnya menghadap kiblat. Berarti harusnya berdiri tegak. Hadis yang lain melihat atau menatap tempat sujud. Nah ini yang kemudian orang, loh kan kita suruh ngelihat tempat sujud Pak, makanya saya gini. Loh enggak, saya bisa nggak menghadap sana, lihat sana, bisa nggak? Bisa, caranya ngelirik. Jadi muka menghadap kiblat dengan melihat tempat sujud itu dua hal yang berbeda. Matanya aja yang iya. Ketika saya sampaikan ini ke banyak orang, Pak, nek sholat niku sana kiblat nggih, kaki menghadap kiblat karena tubuh suruh menghadap kiblat. Nek ngoten kakinya berarti tidak menghadap kiblat, sudah salah. Berarti menghadap kiblat. Terus kemudian badan sudah menghadap kiblat. Nah, kemudian gini, diluruskan Pak supaya wajah menghadap kiblat. Mboten Mas, kan disuruh melihat situ. Duh, salah jenengan. Harusnya gini Pak. Nggak percaya. Setelah ada penelitian di Jepang yang mengatakan kalau kita melirik ke bawah memperlancar peredaran darah, baru percaya. Ini juga adab dalam mengimani Quran dan hadis Bu. Ini kadang-kadang saya gemes. Kenapa kita itu nek disampaikan sunnah, disampaikan Quran, gue langsung takon penelitiannya mana. Tapi kalau orang kafir yang ngomong kok percaya? Kan kebalik, bener nggak? Harusnya nek sudah sunnah, sudah Quran, lakukan walaupun kita nggak paham. Ini kan nggak. Oh, wong Jepang ki ngeliti gitu ya. Berarti sholat itu bener yang ngadepi kiblat tuh. Nggak percaya nenek wong kafir yang ngomong. Bener nggak Bu? Dan itu banyak sekali teman-teman dokter saya begitu. Ketika saya bilang, Mas, sholat itu kesehatan. Jurnal ilmiahnya mana? Ngomong jurnal meneh. Si ngomong Rasul loh Mas. Ngono lho. Jadi menghadap ke kiblat, wajahnya nanti saya share ya hadisnya. Share wajahnya menghadap kiblat, tapi melihatnya ke. Jadi, nah setelah kita teliti hubungkan dengan surat Al-Mu'minun, fakasona izoman lahman, ternyata luar biasa. Kenapa? Karena seluruh struktur izomannya, tadi kan nutfah, alaqah, mudghah, izoman lahman. Nah ini atasnya lagi, yang keempat yaitu izomannya. Seluruh struktur izomannya jadi sempurna. Itulah kenapa sholatnya bisa lama nggak capek, karena dari kepala semua ke belakang sini dia lurus. Jadi kayak tiang itu tegak. Wah ini baru mantep. Setelah kita praktekkan memang luar biasa. Nah ini sing vertigo loh Bu, kemarin sinten gitu. Itu ya bisa sembuh setelah dibenerin, luruskan sepeda ini, tegakkan, baru ngelirik ke bawah. Ternyata ya ora mari vertigo nih. Ya Bu. Jadi udah dapat apa nih? Berdiri, sedekap sama menghadap ya. Jadi bukan. Nah, terus ada juga yang sudah menghadap sana tapi gulune maju. Ini kan juga bisa dong menghadap sana. Nggak salah juga dong hadisnya kan? Nah, ternyata ada aturan lain. Makanlah engkau secukupnya. Pernah dengar hadis ini? Makanlah engkau secukupnya untuk, bukan biar kuat atau biar kenyang, tapi untuk
menegakkan tulang belakang idhoman. Saya mikir, terinspirasi lagi dari hadis ini. Loh, berarti makan itu bukan untuk apa-apa, supaya tegak tulang belakangnya. Berarti saya balik. Berarti kalau tulang belakang kita tegak dan lurus, itu berarti posisi terbaik, sempurna, karena Rasul menyuruhnya begitu. Nah, itu kita hubungkan sama sholat. Berarti yang menghadap kiblat bukan gini, tapi bahasa saya dagunem, dagunya nempel dodo. Nah, setelah dipraktekkan benar Bu, nek berdirinya sudah benar, sedekapnya benar, takbirnya benar, tapi kepalanya masih gini, itu kurang sempurna. Begitu kita ini mundurkan, ini terasa semua tulang jadi terbuka semua. Lihat ya, dadanya otomatis naik. Asma-asma juga tambah cepat sembuh. Saya baru paham, ternyata nek kita ikuti persis apa kata Rasul tuh, masalah selesai. Bayangin Bu. Wah, jadi banyak ya. Nanti sholatnya jadi pada mikir ini. Kono wis amin pada 5 mewah dolim kirung bener Pak saya Pak ini ya. Enggak apa-apa. Udah dinikmati dulu daripada salah terus ya. Enggak apa-apa, saya dulu awal-awal gitu. Allahu Akbar. Saya piye gini. Oh gini. Tapi nanti rasakan nikmatnya Bu. Setelah ini ditarik ke belakang, terus ini meneguk. Ini sekaligus mengakhiri perdebatan. Sujud ki sing bener piye to? Nekuk apa adoh sisan? Ini yang bener gimana? Ada hadisnya sebenarnya, ada hadisnya seperti apa nanti kita sampai juga. Tapi dari berdiri itu kita sudah bisa menentukan tempat sujud yang benar. Gimana? Karena masing-masing orang beda ketinggian, beda ini, maka beda tempat sujudnya. Rata softnya, tempat sujudnya bisa beda. Caranya gimana? Sempurna, kaki sempurna, ini menghadap depan, ini mundurin, dan ngelirik ke bawah. Nek saya paksa ngelirik ke sini, itu akan sakit, mumet. Kalau saya longgarkan ngelirik ke sana, itu nggak ada rasanya sama sekali. Tapi kalau saya ngeliriknya Bu, saya tarik nih Pak, saya tarik dari sana sampai ke sini, sampai rodo mumet, berarti kendorin dikit batasnya. Nah di situ tempat sujud pas. Ternyata pas. Dan ketika saya praktekkan, misalnya gini ya, nih yang nyaman sini. Ternyata setelah saya praktekkan, tak perhatikan ya, berarti titiknya di situ. Ternyata setelah saya praktekkan, kalau saya sujud pas di situ, ternyata sujud yang sempurna menurut hadis yang berikutnya. Nah sayangnya nuwun sewu nih. Sekarang kita ngomong masalah karpet masjid, kebetulan nggak dipasang ya, sama sejadah. Jangan tahu nggak, pembuat karpet masjid terbesar 3 di Indonesia itu semuanya pemiliknya non Muslim. Coba bayangin, kecuali karpet-karpet yang memang diimpor dari Turki ya. Bedanya apa? Termasuk sejadah nih Pak. Sejadah kita ini nuwun sewu, hati-hati kalau beli sejadah. Misalnya sejadah saya ini sejadah yang nggak bagus. Kok bisa? Ya, satu, lebarnya terlalu lebar, sehingga kalau misalnya bukan pandemi nih, ini kalau dipepetkan dengan tetangganya jadi ada jarak. Nek ngikuti ini, berdirinya jadi begini, terlalu lebar. Yang kedua, terlalu pendek. Gue sujud, ini nek sikile neng sejadah, baduke di luar sejadah. Pada ngerasain gitu nggak? Nah ini desain, ini desain siapa sih nggak tahu. Kita nggak usah sudut, jangan-jangan ini sengaja dibikin supaya sholat kita nggak sempurna, nggak tahu ya. Tapi yang jelas kalau menjenengan ngikuti sejadah ini, mesti sholatnya nggak sempurna. Penyakitan kabeh nanti. Harusnya sejadah itu lebarnya ya Ming. Tuh separuh nih. Harusnya sejadah itu, apa ada nggak di Indonesia sejadah gitu? Medit mas. Nah panjang mungkin ada ya kalau panjang, tapi kalau ini kan lebar harus begini tuh. Ya, jadi hati-hati. Kau nek tumpuan sejadah senenis play, tumpuk-tumpuk mas penombo, ya. Di berantem. Jadi sholat itu dari sholat aja ini luar biasa masalah kesehatan. Jam itu nih Ustaz? Masih berapa menit waktunya? Masih 5 menit. Masih 5 menit nggih? Ya. Masih 5 menit kita kesimpulan nggih. Jadi hari ini kita sudah dapat apa saja? Berdirinya, kakinya sejajar, lebarnya selebar panggul, ya. Terus habis itu takbir. Bagi yang perempuan, saya pribadi nih, bukan ulama atau apa, saya pribadi lebih suka pakai hadis yang pertama, setinggi bahu, tapi tetap dadanya di, ini ditarik. Nah,
setinggi bahu. Kalau yang laki-laki saya lebih suka jempol setinggi telinga dan sejajar telinga. Jadi bukan begini, tapi begini. Itu ya. Terus sedagap. Sedagap kita sepakat kalau untuk kesehatan itu lebih di atas pusar karena posisi otot rileks. Pandangan menghadap ke muka wajah menghadap ke kiblat. Jadi bukan dingklok, menghadap ke kiblat. Dan kalau misalnya posisi yang bagus adalah dingklok, Bu, kasihan imam. Berarti imam nanti nggak pernah sempurna sholatnya. Coba bayangin dengan imam masjid agung suaranya harus lantang, ning dingklok. Iki ngomongnya piye le tartil ki? Hah? Alhamdulillahirabbil alamin. Angel men ya. Makanya ada nggak imam gini? Nggak ada. Perhatikan imam kita kalau pas sholat pasti selalu begini karena ini yang bisa lantang. Orang teriak kan perlu los lantang. Maka benar bahwa wajah itu bukan menghadap ke bawah, tapi menghadap ke kiblat rata. Pandangannya yang menghadap ke tempat sujud. Maka kita sampai di sini dulu sore ini. Insya Allah nanti akan kita gali lagi rukuknya, terus sujudnya, duduk di antara dua sujud, dan tahiyat akhir. Kenapa bentuknya begitu untuk kesehatan itu apa? Ya. Saya kira itu guys sore ini. Yang perlu kita garis bawahi, insya Allah kalau kita ikut sunnah Rasul sesempurna mungkin, insya Allah semua solusi untuk kehidupan kita selesai, termasuk di bidang kesehatan. Adapun masalah kehidupan kita itu hanya karena kita melenceng terlalu jauh dari fitrahnya Rasul, itu kuncinya. Bahkan kita tingkatkan ya Bu, kita tingkatkan. Yang namanya orang beriman itu, kita ini harapannya tidak hanya menerima atau tidak menolak sunnah Rasul, bukan hanya menerima atau tidak menolak, tapi tidak asing. Kata kuncinya gini, selama kita masih asing dengan sunnah Rasul, berarti kita masih jauh dari Rasul. Walaupun nerimo, misal sholat malam, nerimo kui apik, tapi kita masih asing, berarti Anda masih jauh dari Rasul. Berkuda enggak? Berkuda, tapi jenengan berkuda memang bagus mas, tak akui, tapi aku enggak ngelakoni, berarti Anda masih jauh dari itu. Ya, jadi kita akan terus mendekatkan diri ke sunnah-sunnah Rasul, terutama di bidang kesehatan. Kalau kajian kita kesehatan, insya Allah nanti manfaatnya semua dapat ya. Bismillah. Saya kira itu. Mohon maaf lahir dan batin kalau ada kesalahan dari saya, ada kebaikan dari Allah. Kita ketemu lagi insya Allah hari Rabu depan. Mudah-mudahan tambah manfaat, tambah banyak ilmu yang kita dapatkan untuk kita bagi di keluarga kita. Makan guys, saya kembalikan ke Ustaz. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.